95,3 Radio Suara Sehat yang hadir dari kawasan 17 Agustus Kota Manado. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Anda semuanya, keluarga sehat di mana saya berada. Saat ini kita berada dalam program talk show kesehatan yang dihadirkan edisi hari ini, hari Kamis 27 Juni 2024. Dan seperti yang kami informasikan di awal program tadi, bahwa pagi hari ini kembali ada satu topik yang akan dibahas dengan menghadirkan narasumber langsung di studio siar Radio Suara Sehat. Pagi hari ini kita akan membahas tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Ya, dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2024. Dan sudah hadir di studio Bapak Terry Tiko Alu bersama tim, yaitu Dian Yuni Seria dan Aprilia Wulandari ya, dari BNN Provinsi Sulawesi Utara. Kita langsung sapa narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi Bapak dan teman-teman ya, rekan-rekan. Hai pagi. Apa kabar hari ini? Ya, luar biasa. Ya. Nah, tadi Pak Terry saya sudah sampaikan bahwa kita akan bicara tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Ya, kalau bicara tentang narkotika yang kebayang di pendengar atau kita semua ya, sesuatu hal yang tidak seharusnya ya. Narkotika apalagi sekarang kan gencar-gencar disuarakan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait, ini merupakan satu hal yang boleh kata diperangi ya, supaya tidak disalahgunakan. Nah, kalau Pak Terry Tiko Alu saya akan sampaikan juga, Pak Terry Tiko Alu saat ini sementara menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Sulawesi Utara dan penyuluh narkoba ahli muda. Nah, Pak Terry, ini pertanyaan yang paling mendasar, apa ya sebenarnya narkotika tersebut? Ya, baik, saudara-saudara masyarakat Sulawesi Utara, bahkan juga Kota Manado. Pertama kami berterima kasih ya kepada Radio Suara Sehat yang disponsori oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Tentunya kami di sini dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara bersyukur karena kita boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi dan edukasi tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Nah, seperti disampaikan Pak Ferdinand tadi, tentang narkotika itu apa? Ya, mungkin masyarakat sudah banyak mendengar tapi belum memahami tentang apa itu narkotika. Jadi sebenarnya narkotika itu adalah zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, ya, sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan bahkan perubahan tingkah laku, perasaan, ya, dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dan jika disalahgunakan maka dia bisa menyebabkan kematian. Jadi itu yang disebut dengan narkotika. Ya, jadi dia bisa dari alami, sintetis maupun semi sintetis. Itu yang maksudnya narkotika. Ya, jadi menurut kata narkotika itu adalah sebuah produk ya. Iya. Nah, baik Pak Terry dan teman-teman, ini apakah ada kategori kalau narkotika itu misalnya secara lokasi atau regio tertentu ya. Misalnya di Indonesia itu yang paling banyak narkotika yang populer itu seperti apa? Ya, baik. Di Indonesia memang mungkin berbeda dengan negara yang lain, karena memang sekarang seakan-akan pangsa pasar di Indonesia menjadi buruan para bandar narkotika, ya, sampai kita yang ada di Sulawesi Utara. Dan untuk jenis-jenis narkotika yang istilahnya tren di kalangan masyarakat, biasanya banyak juga dikenal oleh masyarakat, yaitu jenis narkotika yang golongan 1, yaitu ganja, sabu, maupun juga dengan ekstasi. Nah, ini yang paling dan sangat populer di masyarakat Indonesia saat ini. Bahkan ada juga sekarang yang masuk kategori halusinogen, namanya psilocybin. Itu terbuat dari bahan alam atau dari jamur yang tumbuh di kotoran sapi atau kotoran kuda. Itu juga tren saat ini, apalagi di daerah-daerah wisata, karena itu jenis halusinogen maupun stimulan, seperti itu Pak Ferdinand. Iya, jadi kalau saya boleh ambil kesimpulan sementara, sebenarnya narkotika ini juga
di setiap lokasi atau negara-negara tertentu itu disesuaikan dengan permintaan terbanyak begitu mungkin ya Pak ya? Iya, betul. Oke, kita cukup prihatin ya karena di akhir-akhir ini kalangan selebriti, artis terutama atau public figure sekalipun ya tidak terlepas atau tidak lolos ya dari jeratan penggunaan penyalahgunaan narkotika. Nah, menyikapi hal tersebut kalau dari BNN sendiri apakah ada satu pandangan secara umum kenapa mereka bisa menggunakan? Ya, baik. Ini sekarang memang berbagai alasan masyarakat untuk menjadi penyalahguna narkotika. Kadang-kadang seperti dikatakan tadi ada artis, ada pekerja, ada juga dosen, bahkan juga tidak terlepas, mohon maaf, ada aparat ya penegak hukum yang juga terlibat di dalamnya. Itu kita tidak bisa menutup semua itu karena sekarang sudah era informasi yang terbuka. Nah, ini kadang-kadang berbagai alasan mereka sampaikan karena tadi efek stimulan seperti artis dia harus kejar tayang sehingga dia harus mungkin lembur, harus syuting 3 hari berturut-turut tanpa tidur. Nah, karena itu dia mencoba menggunakan narkotika ya yang jenis stimulan. Nah, ini ditawarkan, dimanfaatkan oleh para bandar kepada mereka. Wah, mereka ini mau syuting bisa berapa seri harus lembur. Nah, sehingga ditawarkan sehingga merasakan tubuh mereka kuat ya tanpa tidur. Padahal mereka tidak tahu ini efek sesudahnya yang sangat berbahaya. Nah, ini kadang-kadang salah satu alasan bagi mereka, tapi juga ada yang lain dengan alasan untuk bersenang-senang ya, untuk bersenang-senang. Karena dalam perkumpulan-perkumpulan mereka kadang-kadang disyaratkan kamu bisa masuk di komunitas kita, tapi kamu harus coba ini dulu. Nah, ini ada tawaran-tawaran dari suatu komunitas mensyaratkan bahwa ketika kamu bergabung, kamu harus mencoba dulu produk mereka yang di dalamnya sebenarnya itu adalah salah satu jenis narkotika. Baru mereka bisa diterima di komunitas tersebut. Nah, ini hal-hal yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Bahkan juga seperti katakan di para selebriti yang terjadi. Sehingga akhirnya setelah nanti dilakukan penangkapan, baru ada penyesalan di belakangnya. Itu Pak Ferdinand. Iya, jadi memang ternyata semua segmen masyarakat itu ternyata bisa ya untuk boleh dikata terjerat narkoba. Nah, kembali ke pertanyaan yang sebelumnya Pak Terry, kalau dikatakan narkotika itu ada yang secara alamiah, ada yang secara sintetik ya, secara buatan. Nah, kalau begitu apakah ada kategori khusus untuk narkotika berdasarkan cara pembuatannya? Iya, untuk narkotika memang ada dibeda-bedakan dengan cara pembuatannya. Seperti di awal saya katakan bahwa dia ada narkotika yang alamiah, ada narkotika yang semi sintetis, dan juga ada narkotika yang sintetis. Jadi narkotika yang alamiah itu adalah narkotika atau zat yang langsung bisa digunakan oleh penyalahguna. Ini saya katakan penyalahguna ya. Dan di dalamnya perlu adanya hanya proses fermentasi. Jadi secara alamiah. Kemudian bisa digunakan secara langsung. Seperti yang orang kenal di Indonesia, yaitu jenis ganja atau disebut hasis dan juga daun koka. Kemudian yang semi sintetis. Semi sintetis ini maksudnya narkotika yang diambil dari zat aktifnya yang ditarik. Jadi diolah sedemikian rupa sehingga zat aktifnya ini bisa digunakan sebagai narkotika. Seperti mungkin orang kenal di dunia kedokteran, ada morfin, ada kodein. Nah, itu adalah zat-zat narkotika yang masuk dalam jenis semi sintetis. Kemudian ada yang sintetis juga. Ini kadang-kadang orang bilang jenis narkotika palsu, ya, yang sintetis. Dibuat dari bahan kimia narkotika. Nah, ini memang diolah secara khusus dengan bahan kimia narkotika untuk digunakan pembiusan maupun pengobatan bagi orang-orang yang mungkin menderita ketergantungan narkotika sehingga mereka bisa sembuh. Tapi juga ada bisa digunakan untuk pengobatan. Seperti salah satu contohnya yaitu petidin. Nah, biasa orang kan kalau luka mau dijahit biasa anestesi lokal lah pakai petidin. Nah, itu yang masuk jenis sintetis. Jadi ada 3
kategori, ada yang alamiah, semi sintetis maupun yang sintetis. Seperti itu Pak Ferry. Oke, kita banyak dapat pencerahan ya. Ya, tapi kalau nggak sehat jangan sia-siakan kesempatan nanti sebentar di sesi yang kedua. Anda bisa bergabung bersama kami di 0851 8668 9530. Dan sebagai informasi yang disampaikan oleh narasumber kita ini bukan untuk dicoba ya. Iya. Apalagi dicari kemudian dibuat sendiri. Oke, kembali ke Pak Terry dan tim ini. Nah, kalau begitu boleh dikatakan ada efek yang dicari ya oleh pengguna, sehingga dikatakan boleh ke penyalahgunaannya. Jadi apakah ada memang kegunaannya dan kemudian yang tidak boleh. Nah, secara umum efek dari narkotika itu seperti apa, Pak? Iya, baik. Efek dari narkotika itu sebenarnya ada 3 secara umum ya. Dia yang pertama efeknya yaitu stimulan. Kemudian yang kedua efeknya yaitu depresan. Dan kemudian yang ketiga ada halusinogen. Nah, ini efek-efek yang bisa ditimbulkan ketika menggunakan narkotika. Maksudnya di sini yang stimulan adalah jenis narkotika yang dapat merangsang ya fungsi-fungsi dari otak kita, karena memang ketika kita menggunakan narkotika pasti dia merangsang yang utama di susunan saraf pusat. Kemudian dia ke tubuh lainnya, sehingga dikatakan ketika dia menggunakan yang stimulan bisa menyebabkan tubuh mungkin lebih bergairah, merasa tubuh lebih kuat, ya, jadi efeknya seperti itu. Dan bisa kadang-kadang orang bilang yang tidak percaya diri menjadi percaya diri, tapi sebenarnya ini hanya efek sementara ya untuk stimulan. Dan kemudian yang depresan, depresan ini biasa digunakan untuk menghambat kerja otak, yang membuat otak menjadi tenang. Ketika orang menggunakan ini maka dia akan merasa tenang, bahkan bisa sampai tertidur. Nah, biasa untuk depresan ini digunakan oleh kedokteran ketika ada kasus-kasus khususnya pasien hipertensi. Biasa kadang-kadang mereka ada keluhan susah tidur. Nah, dosisnya biasa itu ditulis dokter 001 atau 00 setengah. Maksudnya di sini penggunaan hanya pada malam hari ya, 1 tablet atau setengah tablet. Dan di situ ada keterangan biasa dalam resep medis itu ditulis jika perlu atau kalau perlu. Kadang-kadang ada istilah NSN ya, necessary ya, kalau perlu baru digunakan. Ketika dia sudah normal kembali, bisa tidur normal, maka dihentikan sehingga tidak nanti terjadi ketergantungan. Kemudian efek yang ketiga yaitu halusinogen. Nah, ini efek yang sering terjadi apalagi para penyalahguna narkotika anak-anak muda. Ini ketika digunakan narkotika jenis halusinogen ini, dia berhalusinasi ya. Jadi terjadi perubahan pandangan, perubahan sikap. Mungkin ketika dia mengendarai kendaraan, dia berjalan di satu jalan, padahal jalannya sudah harus belok, dia melihat jalannya masih lurus, padahal itu sudah harus belok. Akhirnya dia kecelakaan karena efek halusinasi tadi yang diberikan oleh zat tersebut. Nah, ini juga salah satu yang saya katakan tadi, ada jamur psilocybin yang salah satunya juga dia di samping memberikan efek stimulan, dia juga memberikan efek halusinogen, berhalusinasi. Jadi pandangan kita berubah. Jadi di efeknya saya katakan tadi, terutama dia langsung mempengaruhi jaringan otak kita. Seperti itu. Ya. Jadi kalau mau didengar penjelasan tadi Pak, mengerikan juga ya sebenarnya ya, apalagi untuk penggunaan jangka panjang. Nah, bicara tentang penggunaan yang sudah sering, misalnya apalagi orang sudah memang harus, orang sudah bilang butuh sekali, ini kan menyebabkan ketergantungan. Nah, kalau menurut Bapak sebagai praktisi, yang dimaksud dengan ketergantungan narkoba itu seperti apa, Pak? Ya, baik. Ini ketergantungan yang dimaksudkan terhadap zat narkotika di sini adalah suatu sifat atau keadaan atau kondisi yang timbul kala dia sudah menjadi penyalahguna yang disertai dengan adanya toleransi zat atau dosis yang semakin meningkat atau ada gejala putus zat. Dan tentunya beberapa sifat ketergantungan ini adalah salah satu adalah ketergantungan fisik. Ketergantungan fisik maksudnya di sini adalah mulai terjadi saat pemakai tidak menggunakan narkotika, bahwa dalam jangka waktu tertentu ketika dia tidak menggunakan lagi,
maka akan terjadi ketergantungan fisik. Kemudian yang berikut adalah gejala putus asa. Gejala putus asa di sini adalah terjadi akibat dia menghentikan atau terjadi pengurangan dosis, sehingga dia terjadi gejala putus asa yang bisa menyebabkan dia rasa mual, rasa kejang, gemetar, gelisah dan lain sebagainya. Kemudian ada yang istilah yang sering orang dengar di masyarakat, yaitu sakau. Nah, itu paling tren. Adalah gejala putus asa, ya, putus asa karena penggunaan narkotika, dan gejala ini biasa timbul 4 sampai 5 hari, bahkan bisa berlangsung sampai berminggu-minggu. Gejala sakau ini. Kemudian ada istilah toleransi, keadaan di mana pemakai perlu menambah dosis yang lebih besar lagi. Akibat narkotika yang dikonsumsi yang bersangkutan tidak lagi memberikan efek yang diharapkan, sehingga dia harus melakukan penambahan dosis, dan akhirnya bisa terjadi yang orang katakan overdosis. Nah, ini yang bisa akibatnya menyebabkan kematian. Bahkan bukan hanya narkotika, ada juga bahan adiktif yang ketika sudah overdosis bisa menyebabkan kematian. Karena memang kita berbicara sini tentang narkotika, tetapi secara luas narkoba itu adalah narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Jadi psikotropika dan bahan adiktif juga ketika sudah digunakan terus-menerus, maka bisa juga menyebabkan ketergantungan, overdosis, bahkan bisa kematian. Jadi ini Pak yang menyebabkan ketergantungan dari narkotika. Seperti itu Pak Kadin. Jadi kalau simpelnya awalnya sederhana, cuma coba sedikit gitu ya. Lama-lama tak gantung. Artinya mesti tambah, dan tahapan-tahapan yang Pak Terry bisa sampai kematian. Aduh, parah ya. Iya. Jadi memang sangat harus diantisipasi ya. Mungkin kalau pada tahapan-tahapan awal mungkin masih bisa dicegah ya Pak ya. Iya. Oke, kembali di pertanyaan berikutnya, Pak Terry, ini apakah ada tahapan atau proses seseorang sehingga dikatakan ketergantungan narkotika? Tahapan-tahapannya? Iya. Oke, ini memang tadi ada bagaimana tentang ketergantungan narkotika. Tentunya di sini ada tahapan-tahapan dari berbagai konsumsi orang-orang yang menggunakan narkotika sehingga pada kondisi ketergantungan narkotika. Itu prosesnya. Yang pertama yaitu istilahnya kompromi. Tahapan kompromi. Di sini di mana seseorang yang tidak memiliki sikap yang tegas dan menentang narkotika dan mau bergaul dengan pemakai narkotika. Nah, ini tahapan-tahapan sehingga mereka jadinya tidak menjadi pengguna, akhirnya menjadi pengguna karena dipengaruhi oleh rasa takut yang saya katakan tadi akan dikucilkan oleh komunitas mereka, oleh kelompok mereka. Yang dikatakan ketika tidak menggunakan maka dia tidak diterima dalam komunitas tersebut. Akhirnya karena dia ingin bergabung di situ, mendorong dia untuk menggunakan syarat dengan harus menggunakan narkotika tersebut. Itu tahapan kompromi namanya. Kemudian yang kedua coba-coba. Coba-coba di sini itu karena segan, rasa tidak enak, orang Manado bilang menolak tawaran dari orang-orang yang katakanlah sekedar ingin tahu bagaimana rasanya menggunakan narkotika. Kita mau coba bagaimana DP rasa. Kadang-kadang itu anak-anak muda sering seperti itu, suka mau tahu, ingin tahu. Akhirnya dia mulai coba-coba. Nah, tapi ini tentunya merupakan ada peran pribadi dari yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga itu toleransi. Tahapan di mana pemakai narkotika sudah beberapa kali, ya, sudah sering. Sebagai tentunya tubuh akhirnya menjadi istilahnya sudah toleran, sudah biasa. Orang Manado bilang dia menggunakan narkotika. Kemudian yang berikut istilah habituasi atau kebiasaan. Itu tahapan ketika seseorang sudah mulai menggunakan narkotika secara teratur. Yang tadi ada yang coba-coba, kemudian akhirnya karena dia rasa ini boleh, orang Manado bilang aduh rasa sedap. Nah, dia sudah mulai pada tahapan rutin atau teratur menggunakan narkotika ini sehingga akhirnya dia menjadikan itu gaya hidup, ya. Akhirnya teman-teman lama yang baik-baik dengan dia setinggal, dia masuk ke komunitas yang baru, teman-teman yang justru menjerumuskan dia. Kemudian berikut adalah tahapan ketergantungan atau istilahnya kompulsif.
Itu tahapan dengan gejala khas yang berupa timbulnya toleransi dan gejala putus SAD. Yang tadi bisa dikatakan sampai sakau. Jadi dia harus ada SAD narkotika yang harus masuk terus dalam dirinya. Kemudian ada tahapan juga intoksifikasi, yaitu di mana pemakai mengalami keracunan karena penyalahgunaan narkotika. Dan dalam tahapan ini si pemakai atau pengguna akan mengalami kerusakan parah pada jaringan otaknya maupun pada jaringan-jaringan tubuh yang lain. Kemudian yang terakhir pada tahapan yang saya katakan tadi sudah overdosis, yaitu meninggal dunia karena sudah tidak terkendali lagi, akhirnya bisa meninggal dunia. Jadi ini merupakan tahapan terbentuknya seseorang ketergantungan narkotika, Pak Ferdinand. Iya. Jadi kalau saya garis bawahi yang tadi ya Pak Teddy, ternyata di tahap awal itu pada saat dia masih coba-coba sebenarnya masih ada apa ya, masih bisa orang bilang masih terselamatkan begitu ya. Nah kalau menurut Pak Terry atau praktisi lainnya, mengidentifikasi mereka masih di tahap yang awal ini dan masih bisa untuk diputuskan itu bisa diketahui dengan cara apa? Ya silakan mungkin dari Dian dan Aprilia. Ya, ada Dian dan Aprilia ini karena ada asesmen juga. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kalau di kami Bapak ada bagian rehabilitasi yang mana mereka akan melakukan asesmen pertama. Jadi sebelum ada penyalahguna datang, kita akan melakukan asesmen terlebih dahulu agar kami bisa mengetahui mana yang harus diobati. Karena dalam tahapan rehabilitasi itu banyak sekali tahapan-tahapannya, sehingga kita harus asesmen terlebih dahulu. Kira-kira pengobatan apa yang cocok untuk si penyalahguna tersebut. Jadi setelah asesmen baru akan ada tahapan-tahapan berikutnya yang mungkin akan bisa membuat mereka terselamatkan. Kita nggak bilang sembuh ya Pak, karena kan tidak ada kesembuhan yang total, tapi akan ada kepulihan. Kepulihan itu dari mana? Ketika sudah dilakukan rehabilitasi, baik rehabilitasi sosial maupun medisnya. Seperti itu. Iya. Oke, jadi apakah dalam tahapan rehabilitasi ini apa memang sudah masuk pada tahapan yang boleh kata berat atau masih pada tahapan awal sudah bisa direhabilitasi? Dari semenjak mereka coba-coba saja, coba-coba bisa ya. Bisa banget Bapak. Oke. Ya. Jadi ini informasi yang harus disebarluaskan juga ya. Betul, bahwa Ferdinand. masyarakat jika sudah mulai melihat gelagat-gelagat yang mengarah ke itu, walaupun yang masih tahapan coba-coba, sudah bisa dikonsultasikan ke BNN ya. Ya, Oke. makanya di sini seperti disampaikan Ibu Dian tadi. Jadi pada awalnya dari kita BNN ada asesmen dulu, sehingga kita bisa mengetahui tingkat ketergantungannya, apakah masih rendah, sedang, ataukah sudah tinggi, sehingga nanti tahapan-tahapan penanganannya juga berbeda-beda, ya. Dan nantinya untuk proses dari asesmen sampai pelaksanaan rehabilitasi ini di BNN pelayanannya gratis, tidak dipungut biaya. Jadi kadang-kadang masyarakat Pak Ferdinand takut melapor, ada tetangga saya yang menggunakan, ada keluarga saya yang menjadi penyalahguna. Mereka takut nanti dikira mau ditangkap atau dipenjarakan Atau keluar biaya ya. Iya, atau keluar biaya. Tidak sama sekali. Jadi BNN menjamin sampai kerahasiaan klien tersebut ya yang mau direhabilitasi. Jadi masyarakat jangan takut untuk melaporkan kepada kami agar klien tersebut terselamatkan. Ya, jangan seperti kejadian 2021, maaf saya katakan lokasinya ya, karena ini ada di Kota Manado di daerah Buha. Seorang anak yang sudah sangat ketergantungan kepada bukan narkotika tapi zat adiktif, bahan adiktif, kemudian meninggal dunia. Nah, baru keluarga, baru pihak masyarakat di sekitar mencari BNN. Nah, ini jadi sudah terlambat. Jadi bagi masyarakat Sulawesi Utara yang mengetahui ada di sekitar kita atau keluarga kita yang sudah ketergantungan narkoba, ya narkotika, psikotropika maupun bahan adiktif, silakan datang ke BNN agar mereka terselamatkan. Seperti masih bisa dicegah. Iya, Pak. seperti itu. Ya. Ya. Baik, untuk keluarga sehat Pak. Ya. Ini pertanyaan titipan kedua. Ya. Ya. Disebutkan masyarakat luas itu sebenarnya secara jujur nih agak kurang puas ya, karena pada beberapa case ditemukan bahwa pengguna hanya direhabilitasi bukan di penjara. Jadi boleh kata masyarakat bilang ya akhirnya dorang serta
rehab, backing bagus-bagus nak lama, backing ulang. Kalau tanggapan dari BNN sendiri seperti apa? Baik, Pak Ferdinand. Ini memang kadang-kadang masyarakat tingkat kepercayaannya mungkin agak berkurang karena memang saya katakan belum ada pencerahan di masyarakat, ya. Jadi kenapa ada kasus-kasus tertentu mereka hanya diputus rehabilitasi? Karena di undang-undang mengatakan bahkan juga ada surat edaran Mahkamah Agung bahwa ketika dalam batasan tertentu dia menggunakan, kemudian ada barang bukti ya di atas 5 gram, maka dia otomatis dikenakan tindak pidana dan dipenjarakan. Tetapi di bawah itu berarti dia bukan sebagai bandar, berarti mungkin penyalahguna, hanya mungkin ditawarkan. Ya makanya itu asesmen terpadu perlu, sehingga bisa diketahui dia dapatnya dari mana, mungkin dijebak dan lain sebagainya, sehingga dia direhabilitasi. Tetapi yang saya katakan tadi ada surat edaran Mahkamah Agung yang 5 gram ke atas itu, di samping dia menjalani tindak pidana, kita juga menganjurkan agar dia direhabilitasi. Karena mohon maaf, ada instansi-instansi tertentu yang hanya memutuskan bahwa yang bersangkutan di penjara, tindak pidana penjara, tapi tanpa menjalani rehabilitasi. Akhirnya ada kasus-kasus tertentu akhirnya dia meninggal karena tidak menjalani tahapan baik, dia di penjara dan direhabilitasi. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai masyarakat bilang kenapa dia di penyalahguna ini cuma direhabilitasi. Jadi ada undang-undang yang sudah mengatur. Ada regulasinya. Ada regulasinya, ya. Ya, tapi ini bukan berarti memberi signal masyarakat boleh kalau cuma sadiki. Nah, ya? Tidak seperti itu. Oke. BNN tetap tegas untuk hal itu. Ya. Baik, dan kita masuk di bagian akhir ini Pak, karena waktu. Ini barangkali pertanyaan yang sifatnya institusional. Ya. Jika demikian boleh disampaikan layanan masyarakat di BNN itu seperti apa? Oke. Baik, kita di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara kita melayani tadi seperti dikatakan untuk memberikan edukasi informasi ke masyarakat. Kita siap kapan saja, di mana saja. Mari bisa undang kita BNN untuk memberikan edukasi informasi kepada komunitas apa saja, mau di gereja, di masjid, ya, agama apa saja, komunitas masyarakat di kolom, di mana saja kita siap, ya, kita siap. Mau di sekolah silahkan, bisa bersurat kepada kami, dan surat itu kalau jauh tempatnya tidak harus datang langsung, bisa lewat WhatsApp, ya, langsung WA kepada kami, nanti akan ditindaklanjuti lewat petunjuk pimpinan untuk pelayanan informasi edukasi. Kemudian yang berikut juga seperti saya katakan tadi, kita ada pelayanan untuk asesmen terpadu, asesmen untuk rehabilitasi kepada para penyalahguna atau pecandu sesuai dengan tingkatannya. Kemudian yang berikut kepada masyarakat juga yang ingin mungkin mau cari kerja, ya, dengan ada persyaratan harus ada surat keterangan bebas narkoba, ya, bebas narkotika, maka kita juga ada pelayanan untuk pemeriksaan tes urin narkotika untuk mendapatkan surat keterangan bebas narkoba. Itu digunakan sebagai prasyarat untuk masuk dalam bekerja atau mungkin memasuki pendidikan tertentu, ya, untuk seleksi jabatan. Silakan BNN melayani itu, dan itu dikenakan biaya Rp290.000 sesuai untuk masuk ke kas negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Itu sudah diatur lewat peraturan Menteri Keuangan untuk PNBP tersebut. Kemudian seperti saya katakan tadi juga di awal, bahwa kita juga ada call center. Ada call center BNN Provinsi Sulawesi Utara. Jadi ini 24 jam kita terbuka untuk call center ini. Silakan. 24 jam? Iya, 24 jam. Ada informasi-informasi apa saja dari masyarakat menyangkut penyalahgunaan narkotika, silakan. Atau mungkin ingin mendapatkan edukasi informasi lewat BNN, silakan bisa menghubungi di call center BNN Provinsi Sulawesi Utara, yaitu di 0895 0779 7888.
Ya, saya ulangi lagi, call center Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara di 0895 0779 7888. Dan kita juga ada media sosial di Instagram, yaitu @infobnn_prof_sulut. Kemudian di Facebook juga ada BNN Provinsi Sulawesi Utara, dan juga ada email. Kalau mungkin lewat email juga ada di humasbnnpsulut@gmail.com. Jadi untuk email humasbnnpsulut@gmail.com. Jadi ini media-media informasi dan komunikasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memberikan informasi atau mungkin ingin mendapatkan layanan dari BNN seperti itu, Pak. Iya. Iya. Aduh, komplit ini penjelasannya Pak Terry ya. Apalagi tadi ditambah dengan penggunaan media sosial ya, jadi Iya. kita bisa langsung follow ya, supaya kita bisa mengupdate informasi. Nah ini pertanyaan yang terakhir ya untuk tim ya ada. Kalau demikian, tips-tips apa yang bisa diulang-ulang ya, disampaikan secara luas, bagaimana supaya menghindari penyalahgunaan narkotika? Ya. Mungkin dari Ya. ibu-ibu muda. Iya, ini ada Ibu Dian Yunisteria. Ini orang Bogor, Pak. Oh, orang Bogor. Datang diutus BNN RI ke Sulawesi Utara. Ya, dan juga Nona Wulan ini diutus BNN RI ke Sulawesi Utara untuk menciptakan Sulawesi Utara bersinar atau bersih dari narkoba. Oh, begitu. Seperti itu. Saya waktunya terbatas ya, sebenarnya Iya. saya mau pengen sharing juga ya bagaimana pengalaman Iya. di provinsi yang berbeda. Benar. Oke, mungkin di kali kesempatan. Iya. Silakan Bu Wulan. Berarti kalau untuk tips-tipsnya gimana sih caranya biar terhindar dari menjadi korban penyalahguna ya Bapak ya? Berarti yang pertama itu jangan pernah mencoba. Karena sekali mencoba biasanya ketagihan. Dan ketagihan itu membawa ke hal yang sangat buruk. Akan dampaknya ada dampak hukum dan juga ada dampak medisnya. Yang kedua, kita harus mengisi waktu-waktu luang dengan aktivitas yang positif. Ini terlebih kepada para pemuda, karena pemuda itu kan banyak energinya Pak. Mereka butuh untuk menyalurkan energinya di tempat yang tepat dan aktivitas yang tepat. Biasanya kalau anak-anak muda itu suka kepo, jangan kepo kalau dalam narkoba, karena nanti keponya biasanya menyakitkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, langsung berdoa aja, karena ini kan kota Manado, kota berdoa. Kita harus membentengi diri kita dengan cara berdoa dan beribadah kepada Tuhan kita. Seperti itu. Itu tipsnya, strateginya. Mungkin seperti itu. Ada tambahan dari Bapak Terry? Ya, dan tentunya ini hubungan dalam kehidupan keluarga. Nah, ini orang tua harus ada perhatian khusus masalah komunikasi. Karena kadang-kadang orang tua hanya memanjakan anak-anak dengan uang, tapi tidak ada komunikasi yang baik dengan anak-anak. Sehingga anak-anak kadang-kadang ketika tidak mendapatkan perhatian dalam kehidupan keluarga, mereka mencari komunitas yang bisa memperhatikan mereka. Tapi dengan saya katakan tadi, mereka mensyaratkan itu harus mengkonsumsi narkoba. Nah, ini makanya komunikasi antara orang tua, anak kita ciptakan suatu hubungan yang harmonis. Sehingga ketika anak merasa aman nyaman di rumah, dia tidak akan bergaul di luar dengan pergaulan yang salah. Seperti itu. Dan tentunya kita ciptakan hidup sehat, ya, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Karena kadang-kadang bagaimana anak-anak tidak terpapar dengan narkoba ketika mungkin di rumah bapak ibunya merokok. Nah, ini salah satu pintu masuk ke penyalahgunaan narkoba. Seperti itu. Karena ada contoh dari orang tua. Jadi seperti itu. Dan saya ingin menyampaikan juga Pak Ferdinand, hati-hati kepada para pengguna. Mohon maaf, ini saya bukan menakut-nakuti para pengguna rokok-rokok elektrik. Karena ada 22 jenis, bahkan mungkin sekarang lebih cairan vape yang mengandung narkotika. Nah, seperti itu. Ini bukan menakut-nakuti, tapi saya sampaikan karena memang sudah kejadian. Sudah terbukti ya. Iya, jangan saya sampai ketika ada operasi dari BNN di tes urin positif, dia katakan saya tidak mengkonsumsi sabu, saya tidak mengkonsumsi ganja. Tidak tahu dalam cairan vape-nya. Seperti itu. Sehingga kita bisa mengetahui. Ya, seperti itu, Pak. Oke, jadi saya garis bawahi ya tadi tentang bagaimana pentingnya sebuah ketahanan keluarga ya. Betul.
untuk menjadi barrier atau penghalang supaya tidak terjadi pada hal-hal yang negatif. Aduh ini saya sebenarnya secara jujur belum merasa puas ya karena masih banyak pertanyaan dan mungkin juga dari pendengar. Tapi karena waktu mungkin kita bisa reschedule lagi di kesempatan berikutnya untuk tahap pembahasan yang lebih luas lagi ya. Ya, dan Pak Ferdinand mungkin yang terakhir ini saya katakan Pak Ferdinand tadi menyinggung ketahanan keluarga. Memang di BNN khususnya di bidang kita pencegahan dan pemberdayaan masyarakat ada program ketahanan keluarga anti narkoba. Jadi itu program kita dan memang kita turun ke masyarakat langsung sasarannya adalah keluarga. Orang tua dan anak remaja ya, orang tua dan anak remaja langsung sasarannya langsung pas ke keluarga. Tidak lagi secara global mungkin masyarakat tapi langsung turun pada keluarga. Sehingga tercipta keluarga yang juga bersih dari narkoba dan kuat dalam menghadapi godaan-godaan ini. Seperti itu. Luar biasa Pak Terry dan tim ya. Yang paling terakhir sekali di closing statement ini kan hari peringatan anti narkoba internasional. Itu jatuhnya tanggal 26 Juni. 26 Juni kemarin ya. Nah, pesan sebagai closing statement dari Pak Terry untuk menyikapi ini, apalagi sudah ditetapkan sebagai hari internasional ya, seperti itu. Apa yang kita bisa sikapi? Baik, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa Hari Anti Narkotika Internasional itu diperingati setiap tanggal 26 Juni di seluruh dunia diperingati, bukan hanya di Indonesia. Dan kemarin sudah dipusatkan juga untuk Indonesia di Pekanbaru, Riau, acara puncaknya, dan kita di Sulawesi Utara dilaksanakan di Aula Mapalus kantor gubernur. Dan kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang sangat mendukung program dari BNN. Kemarin dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Stephen Kando, sudah juga memberikan arahan dan sambutan dalam kegiatan tersebut, masukan-masukan yang positif yang sangat memotivasi BNN dalam melaksanakan tugas P4GN ya, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Nah, di sini di tahun 2024 dalam pelaksanaan Hari Anti Narkotika Internasional ini mengambil tema masyarakat bergerak bersama melawan narkoba, mewujudkan Indonesia bersih narkoba. Jadi kita menghimbau agar kita bersama-sama. Jadi ini bukan, saya katakan di awal, bukan hanya tugas BNN, bukan hanya tugas kepolisian untuk penanganan menciptakan Indonesia bersinar, tapi bersama-sama dengan masyarakat kita bergerak saling merangkul untuk menyikapi ini sehingga tercipta Indonesia bersih narkoba. Jadi tentunya harapan kami sehingga apa yang diharapkan boleh terwujud bersama-sama dengan masyarakat. Amin. Pak Ferdinand. Oke, kita support luar biasanya untuk pelaksanaan program ini. Dan baik, kita sudah berada di bagian akhir. Terima kasih banyak Pak Terry Teko Alu bersama juga Terima kasih Pak Ferdinand, Dian Yuni Seria dan Aprilia Wulandari sudah sharing ya, memberikan edukasi yang luar biasa. Ini tajam ya karena memang update di kehidupan masyarakat saat ini. Betul. Dan harapan kami juga untuk ini bisa akan diterus-teruskan ya, akan terus di sounding di mana saja supaya seperti kata Pak Terry tadi ini bisa mencegah untuk hal-hal yang lebih buruk. Ya, kita akan ketemu lagi lain kesempatan Pak Terry dan tim. Terima kasih, sukses untuk pekerjaannya. Dan baik, keluarga sehat, demikian untuk talk show kesehatan kita di edisi hari ini, hari Kamis 27 Juni 2024 tentang narkotika. Dan kita akan jumpa lagi lain kesempatan dengan episode berikutnya. Terima kasih untuk atensi Anda. Saya Ferdinand pamit suara dan tetap bersama kami di 95,3 Radio Suara Sehat. Ya, terima kasih.